Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BDW Motor. Kali ini kita akan membahas atau pengenalan kampas rem, baik itu yang kampas rem cakram atau bagian tromol pada sepeda motor yang sering kita jumpai. Nah, di sini sudah saya susun dan saya beri keterangan kampas rem yang digunakan baik di bagian tromol ataupun di bagian cakram depan. Oke ya, ini video ini saya buat bagi yang mereka belum paham tentang penggunaan kampas rem atau substitusinya. Jadi kampas rem yang ini bisa untuk motor yang ini, kampas rem untuk kereta A bisa untuk kereta B, seperti itu ya. Jadi yang mau buka usaha bengkel, nanti akan kita buatkan video pengenalan tentang kampas rem, kampas kopling, lahar, bagian-bagian spare part atau onderdil sepeda motor yang lainnya. Jadi nanti barang-barang apa saja yang cepat laku itu nanti akan saya buat videonya. Jadi kita buat video pengenalan tentang kampas rem depan cakram dan kampas rem belakang tromol. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu kampas rem sepeda motor. Oke, yang pertama kita sering jumpai ini adalah kampas rem seperti ini ya. Ini sama, cuma beda posisinya ya. Posisinya beda. Nah, kalau yang ini kampas rem depan untuk Suzuki Thunder. Suzuki Thunder seperti ini ya. Dia hampir mirip dengan kampas rem depan Honda Supra 125, Supra X cakram atau tipe Supra series yang cakram depan ya. Ini adalah kampas rem depan Thunder. Sedangkan yang ini kampas rem depan Supra X, Karisma atau Supra 125, Ninja depan, dan Fit New atau Revo lama ya, bukan Revo Fit atau Revo Absolute, itu bukan. Kampas remnya seperti ini. Ini adalah kampas rem yang paling cepat laku. Kampas remnya, kalau mau nyetok kampas rem ini sediakan 3 jenis ya. Yang paling murah, yang sedang, merek sedang, dan yang asli. Nah, kalau ini stoknya harus banyak karena ini yang paling laris. Kemudian ada kampas rem depan motor MX atau Yamaha. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini hampir mirip dengan ini, tapi ini lebih kecil. Ini kampas rem punyanya MX depan Mio yang apa ya, yang generasi ketiga, Mio Sporty. Kalau Mio lama itu masih peta piston 1. Vixen All, Mio Sul ya, Jupiter Jet, Vega ZR itu sama. Ini pakai ini kampas rem depannya ya. Ini kampas rem depannya. Sedangkan ini adalah kampas rem Mio M3 model terbaru. Mio M3 depan ya. Soul GT 125, NMAX pakai ini, X-Ride pakai ini ya. Seperti ini bentuknya ya. Hampir sama seperti ini tapi lebih kecil. Sedangkan kampas rem ini modelnya seperti ini. Oke. Ini kampas rem FU belakang, cakram belakang, spin depan pakai ini. Supra 125 cakram belakang, Vixen atau MX yang cakram belakang pakai ini ya. Nah,
ini pokoknya seperti ini kampas rem cakram belakang. Berikutnya ini adalah kampas rem yang memanjang seperti ini, mirip kepunyaannya Tiger ya, hampir mirip sama, tapi beda di ujung sini beda ya. Nah, ininya sama tapi ininya beda. Ini kepunyaannya Vario Sampan, kalau disebutnya Vario Sampan atau Vario Peta. Ini khusus cuma Vario, nggak ada yang persamaan lainnya. Nah, yang ini adalah milik Mega Pro Monoshock, Tiger dan Verza. Pakai yang ini. Ini kampas rem depannya ya. Nanti kita bahas kampas rem belakang. Kemudian yang mirip seperti ini punya Vario. Ini mirip ya. Cuma arahnya berlawanan. Kalau arahnya ke ini menunjukkan sebelah kanan itu punyanya Blade. Kalau sebelah kiri itu punya Vario. Nah, seperti ini persamaannya untuk sepeda motor Blade Supra 125 injeksi atau helm in. Supra 125 injeksi yang ada casan akinya atau casan baterai yang terbaru. Revo Absolute atau Revo Fit. Revo injeksi juga pakai ini ya. Ya, pakai ini. Ingat arah moncongnya itu ke kanan. Sedangkan yang ini arah moncong ke kiri itu punyanya Vario 125, Vario 110, Speci, Beat, Vario CBS 125 atau 150 yang lama atau LED ya, bukan yang tahun 2018. Kalau tahun 2018 yang ini beda lagi. Beat, Scoopy pakai yang ini, yang cakram depan. Sedangkan Vario yang terbaru yang masih 125 dan 150 itu pakai kampas rem seperti ini. Beda lagi ya. Nah, beda-beda. Oke, sampai di sini paham. Kita bahas kampas rem depan dan kampas rem belakang cakram untuk sepeda motor masing-masing. Di sini sudah saya kasih penjelasan. Di sini bisa nanti dilihat untuk motor apa saja. Jadi yang baru pemula atau baru yang mau buka bengkel bisa lihat video sederhana ini untuk pembelajaran. Sama seperti saya dulu waktu buka bengkel masih pemula dari nol. Jadi waktu itu belum ada video-video seperti ini, pengenalan kampas rem atau kampas tromol. Nanti kalau ada kekurangan bisa dibahas di komentar ya, kolom komentar. Oke, ini pengenalan kampas rem depan cakram untuk sepeda motor Honda, Suzuki dan Yamaha. Selanjutnya kita bahas kampas rem tromol di bagian depan dan belakang. Oke. Sebenarnya ada banyak yang harus kita bahas di kampas rem atau di sped depan cakram pada sepeda motor. Tapi ini yang kita bahas yang paling sering digunakan atau paling sering dipakai. Contohnya yang ada di sini ya. Ini yang paling sering dipakai atau digunakan. Itu saja yang kita bahas. Kalau yang jarang-jarang dipakai itu kita nggak perlu kita bahas ya. Itu juga bisa untuk jadi patokan untuk stok bahan Anda. Nah, sama yang di sini yang kampas rem tromol, baik tromol depan atau belakang. Ini substitusinya saja ya. Jadi ini contohnya saja. Jadi bisa dipakai untuk motor-motor lainnya. Jadi nggak semuanya kita bisa jelaskan karena bisa dipakai untuk motor apapun. Contoh nih, seperti ini ya. Ini ada 3. Ini adalah kampas rem yang seperti ini. Ini adalah kampas rem yang mirip seperti kampas rem pada Honda atau Jupiter, tapi
kita bisa lihat di sininya itu lebih lebar dari punyanya Grand atau Honda. Ini milik kampas rem belakang pada motor Honda seperti Grand, Supra, Karisma dan lain-lain. Ini miliknya motor Smash atau Shogun. Perbedaannya letaknya di sini ya, lebih lebar. Kalau ini nggak bisa untuk Honda karena akan lengket, terlalu lebar ya. Karena tromol Suzuki Shogun dan Smash itu lebih, permukaan tromolnya lebih lebar ya dibandingkan Honda dan Suzuki. Tapi kalau yang punya Grand ini atau punya Supra itu bisa digunakan untuk Smash ya. Kalau yang ini nggak bisa atau tidak bisa digunakan untuk motor Grand atau Supra. Oke ya, ciri-ciri kampas rem tromol Suzuki seperti ini, Suzuki Smash atau Shogun, dia lebih lebar. Nah, kadang kalau untuk pemasangannya ininya harus dikasih gemuk atau cari pernya yang lebih kecil, karena ini permukaan tromolnya itu bagian tapak laharnya itu lebih lebar, bakalan nyangkut di sini, akan bunyi seperti nyik 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 gitu, bunyi gesekan ya. Jadi usahakan saat pemasangan di sini dikasih gemuk atau cari per yang lebih halus di sini agar tidak nyangkut di bagian rumah lahar. Itu yang sering terjadi ya. Oke, ini kampas rem tromol Suzuki Shogun dan Smash ya. Kalau untuk spin atau next itu lebih kecil lagi, lebih kecil. Itu enggak kita bahas karena jarang sekali itu dipakai ya, jarang sekali itu kita jual atau diganti. Oke ya, ini Suzuki. Ini untuk Vario, Perza, Scoopy, Beat, Vario, pokoknya Matic itu hampir semuanya sama ya, seperti di sini nih. Nah, di sini tertera New Mega Pro, Tiger, Perza itu sama. Nah, nanti di sini juga ada lagi. Nah, kalau yang model apa tadi kecil itu bisa untuk GL 100, GL CDI, Grand, tipe Supra, Legenda, Supra Fit ya. Nah, yang kita bahas model besar seperti ini Honda untuk Matic, Verza, Tiger, Mega Pro itu sama seperti ini ya, kecuali yang untuk GL Pro itu beda, dia harus ada apa namanya dekokan di sini seperti ini. Ini kan dia begini, nah ini kan begini ya, ini begini. Tapi kalau untuk GL Pro dia begini, nah, ya itu beda ya. Ini GL Pro sama Mega Pro beda ya. Nah, ini untuk Mega Pro, Vario, Scoopy, Speci itu sama. Bahkan ini bisa masuk ke bagian kampas rem tromol untuk Mio, King itu bisa ya. Tapi sebaiknya gunakan khusus Honda ya Honda ya, contoh kayak Vario, Beat, Scoopy, Perza itu khusus Honda ya. Tapi kalau kalian tidak punya stok yang bawaan King ya, kita bisa pakai punya Vario ya. Oke, ini kampas remnya MX atau Mio. Ini lebih tebal, lebih besar, lebih berat ya. Ini Mio J, Mio S, X-Ride, MX, Fiction, Vega ZR, Jupiter, Soul GT, Vega lama itu Vega R New itu sama, kecuali Vega lama atau Jupiter Jet lama itu lebih kecil ya. Modelnya seperti ini, tapi di sini ada seperti bagian paritannya, di sini ada ya tengahnya. Kecilnya sama seperti ini, tapi ada paritannya. Nah, kalau untuk Grand dipakai ke
Pega lama atau Jupiter lama itu nggak bisa, kecuali ini di Grenda lagi, tapi itu jadi kerjaan ya, itu nggak bisa. Pokoknya kalau motor Grand atau ke Jupiter Jet lama itu beda ya. Tapi kalau tadi ini seperti kampas rem tromol Mio, MX, Vision, Pega, Jupiter itu bisa masuk ke motor-motor lainnya seperti Scorpio, Vision itu bisa masuk. Nah kalau untuk Air-King hampir mirip seperti Vario tadi, seperti ini, lebih tipis. Itu bisa juga masuk ke bagian motor kayak Mio, MX, Vision itu sama, tapi lebih murah ya, lebih kurang gigit ya. Kalau ini kan dia lebih besar, lebih berat, itu lebih gigit ya. Ini untuk motor-motor tahun 2004 sampai tahun 2000 sekarang ya, 2022. Nah kalau Air-King bentuknya seperti ini, Air-King. Oke ya. Nah ini tadi Honda Grand lebih kecil permukaan kampasnya. Ini bisa untuk Fit New, Repo, Karisma, Supra 125, Supra 125 LM-in, injeksi, Grand, Legenda, sama ini semua. Ini yang paling laris ini ya, stoknya harus banyak. Oke ya, sampai di sini penjelasan videonya tentang kampas rem depan dan kampas rem tromol. Semoga bisa dipahami. Oke ya, jangan lupa dibantu subscribe-nya biar kami lebih semangat lagi buat video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.